Oh, Cak, bisa pakai video nggak, Cak? Videonya boleh dinyalain nggak, Cak? Halo, Ocha. Ah, oke, sip. Saya sudah accept. Kita nunggu ya. Sometimes terjadi hal seperti ini. Kok unable to join ya? Hmm, go live. Ini saya sudah accept berkali-kali ya. Ah, Alhamdulillah. Eh, Nggak kelihatan ya, Bu? Udah, udah kelihatan. Soalnya nanti kalau kamu nggak kelihatan videonya, yang terekam itu adalah muka saya doang, Cak. Oke, Bu. Gitu, percuma, Cak, ya kan? Oke, baik. Sekarang sudah pukul 28 lewat 2 menit ya. Kita mulai saja ya, Ocha ya. Oke, Bu. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga buat Mbak Berliana. Saya memanggilnya adalah Ocha karena nama akrabnya adalah Mbak Ocha gitu ya. Nah, topik malam ini tuh menarik banget gitu ya. Setelah saya posting semalam itu responnya banyak yang respon ke saya gitu ya. Ini menarik banget gitu karena profesi CPNS itu sepertinya menjanjikan buat para Gen Z gitu kan. Semua Gen Z itu kayaknya berbondong-bondong gitu ya untuk bagaimana caranya Gen Z bisa menjadi CPNS gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Ocha gitu ya, bagaimana perjalanan Mbak Ocha sampai kemudian menjadi CPNS gitu ya. Ada sejumlah pertanyaan yang saya ajukan Mbak Ocha, nanti ada kalanya juga dari jawaban Ocha bisa saya kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang baru ya. Oke, yang pertama nih ya, gitu kan. Oke, Ocha boleh nggak menceritakan bagaimana pengalaman Ocha atau perasaan Ocha, bukan pengalaman, tapi lebih tepatnya adalah perasaan Ocha gitu ya, ketika Ocha ingin sekali untuk menjadi CPNS gitu ya. Ada nggak kegalauan, aduh saya nanti bisa nggak ya masuk jadi CPNS atau bagaimana pada saat itu? Boleh diceritakan nggak? Boleh, Bu. Iya, jadi memang sempat galau juga waktu sebelum seleksi kayak Mhm. kira-kira lolos gaya, kira-kira lolos gaya karena sebelumnya sebelum saya kuliah di Polteknik kan saya juga pernah ikut seleksi kedinasan waktu itu di Politeknik Siber Sandi Negara, cuman memang belum rezekinya. Kenapa sih saya memilih CPNS sebagai PNS sebagai profesi? Karena yang saya lihat itu PNS itu suatu pekerjaan yang memang job security-nya tinggi Hmm. dan stabilitasnya juga tinggi. Eh, kita kerja sampai pensiun, nanti setelah pensiun kita masih dapat uang pensiunan. Nah itu yang Mhm. buat saya menjanjikan gitu, Bu. Dan selain itu Hmm. juga background keluarga kebanyakan PNS, jadi ya ikut terinspirasi juga sih, Bu. Mhm, mhm, mhm. Jadi sempat ada kegalauan pada saat itu ya, ketika mau apply menjadi CPNS ya, gitu kan. Nah, dari prosesnya kegalauan itu sampai kemudian diterima itu titik terendahnya itu pada saat galau itu atau bagaimana? Atau pada saat Iya, setelah tes atau bagaimana? Titik titik terendahnya. titik terendahnya itu ya ketika melihat formasinya juga sih, Bu. Formasinya cuma satu, sedangkan di Indonesia ini ada begitu banyak manusia. Cuman ya balik lagi, saya riset lagi, ternyata ada yang memang khusus jurusan saya, Bu. Hmm. Jadi ada proses atau aktivitas untuk melakukan riset terlebih dahulu ya, Oca ya. Sebelum Betul. Oca memilih atau melakukan pendaftaran CPNS. Seperti itu. Iya, betul, Bu. Oke, ya, 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 ya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai teknisnya, gitu ya. Tapi sekarang saya agak tertarik dengan judul yang diajukan, gitu ya. Ada istilah jalur langit, Cak, gitu ya. Mendengar kata mendengar jalur langit itu, wow, itu kan itu benar-benar yang tus nembus itu, gitu ya, ke semesta, ke Tuhan itu langsung nembus gitu ya.
Nah, kalau dari perspektif Ocha sendiri gitu ya, istilah dari atau makna dari jalur langit ini dalam konteks perjuangan Ocha untuk mendapatkan profesi sebagai CPNS itu seperti apa sih maknanya gitu? Jalur langit itu buat Ocha sendiri tuh maknanya seperti apa? Kalau ngomongin soal jalur langit ya menurut saya itu seperti cara saya sebagai hambanya itu meraih Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doa-doa saya, goal saya, hal-hal yang menjadi wishlist bagi saya, yaitu seni untuk meraih Tuhan, mengabulkan doa-doa saya. Ah, ini menarik banget. Merayu Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doa-doa. Jadi bukan bukan memaksa ya, gitu ya. Beda ya, Betul, Cak betul. ya. Kalau memaksa Tuhan, saya harus seperti ini nih, gitu ya. Saya maunya jalannya kayak gini, saya maunya ditempatkan di sini dan sebagainya. Nah, kata merayu, gitu ya. Langkah konkret apa yang sudah dilakukan pada saat itu, gitu ya, dalam upaya merayu tadi itu, Cak? Mungkin teman-teman bisa mendapatkan insight gitu ya dari kata merayu Tuhan itu seperti apa? Iya, kalau dari aman ibadah yang saya lakuin itu, yang pertama saya bangun pagi itu subuh sekitar jam setengah 4 atau jam 4 kurang 15 menit. Itu saya yang pertama sholat tahajud dulu. Setelah sholat tahajud saya sholat tobat. Setelah saya sholat tobat saya sholat hajat. Setelah sholat hajat saya sholat witir. Kemudian sambil nunggu subuh saya berdoa, zikir juga. Kemudian setelah masuk waktu subuh saya sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah itu sholat wajib subuh. Terus ada aplikasi Bu namanya itu Kita Bisa. Saya ada e-walletnya juga. Saya mengisi kayak misalnya seminggu 50.000 atau sebulan 200.000 untuk sedekah subuh setiap harinya. Jadi ketika Hmm. di timer, misalnya jam 5 subuh itu dia nanti udah otomatis mengurangi saldo yang ada di e-wallet Kita Bisa itu, Bu. Jadi sedekah subuh setiap harinya. Hmm. Sebenarnya berapapun nominalnya, yang penting konsep sedekah itu rutin, Bu. Nah, selain Hmm. sedekah subuh nantinya sekitar jam 9 pagi, jam 8 pagi saya sholat duha. Setelah saya sholat duha, saya sholat tasbih. Ya ini konsepnya masih puasa Daud, Bu. Saya sambil puasa Daud juga. Oke. Wah, saya mencatat ritualnya panjang banget nih, Cak ya. Bangun Ya, pagi, tahajud, sholat tobat gitu ya. Kemudian apa? Setelah sholat tobat, ya, apa witir, zikir ya. gitu ya. Hajat Kemudian juga. ada sholat duha, sholat tasbih gitu ya. Kemudian ada puasa Daud, ada qobliyah subuh gitu ya. Baca Wow, panjang ya ya. Cak untuk ritualnya ya. Memang banyak tuh. Oke, itu ritual itu kalau boleh tahu, ritual jalur langit itu dikasih tahu oleh orang tua atau bagaimana, Cak? Kok kemudian Ocak mengambil ritual-ritual itu, mengambil jalan atau menempuh jalan jalur langit untuk mendapatkan cita-cita Ocak? Iya, jadi sebelum tes SKD itu kan ada seleksi administrasi dulu, Bu. Nah, itu semenjak seleksi administrasi saya mulai rutin untuk mengamalkannya itu memang diberitahu oleh orang tua dulu. Saya harus sholat taubat, saya harus sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Nah, itu saya juga sambil lihat referensinya dari internet ya, dari TikTok juga terutama kayak orang-orang sebelum saya yang memang sudah sukses dengan jalur langit tersebut itu, Bu. Terus Hmm. saya juga lihat juga misal doa setelah sholat tahajud itu apa saja zikirnya, terus sholat hajat doa setelah sholat hajat apa zikirnya juga. Jadi memang banyak referensi yang saya cari di internet. Ya, ya. Tapi Jadi Gen Z, juga. ya. Jadi ini Ocha adalah salah satu Gen Z yang rajin ibadah. Kalau di video itu kan ada juga tuh ya di media sosial. Saya bangun pagi, terus ada ibunya, neneknya, terus ketawa-ketawa karena dia nggak pernah bangun pagi gitu ya. Ya kan, banyak sekali beredar. Nih ya para Gen Z itu, atau mungkin bukan bukan hanya untuk Gen Z, bahkan mungkin buat saya juga gitu ya. Jadi kalau kita mau merayu Tuhan gitu ya, kalau kita mau merayu Tuhan, memang langkah-langkah konkret harus kita lakukan di sini ya. Kalau di Oca, karena Oca Muslim, bangun pagi, tahajud, sholat tobat, sholat hajat, witir, kemudian zikir,
Qobliyah subuh, subuh duha, tasbih, puasa Daud, dan sedekah subuh. Ya, tadi udah dicatat belum? Nanti ada rekamannya ya. Buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, nanti lihat rekaman saya. Ya, baik. Nah, kalau tadi kita bicara jalur langit nih, Cak, ya, gitu ya. Kalau orang lain melihat, saya pun melihat Ocha ini begitu Ocha cerita, Bu, saya keterima di CPNS gitu ya. Jadi CPNS saya kaget banget gitu. Saya mikir, ya ampun jalannya lurus, mulus banget ya, gitu ya. Jalannya mulus banget. Sehingga persepsi yang muncul di orang luar itu adalah Ocha adalah seorang pribadi yang beruntung ceritanya nih ya, gitu ya. Orang, oh Ocha ini beruntung banget ya, gitu ya. Termasuk waktu ngerjain project itu kan nggak semua dapat kesempatan seperti itu gitu ya. Terus kemudian dapat jadi PCPNS, ilmunya banyak, ibadahnya tekun, langsung masuk CPNS. Nah, kalau boleh tahu nih Cak ya, proses belajar Ocha sendiri dalam keseharian itu seperti apa sih gitu ya? Kalau mau masuk CPNS kan belajar itu, belajar juga ya kan Cak? Belajar. Oke, Betul. bisa diceritakan waktu itu bagaimana persiapan belajarnya? Ya kalau yang belajar saya nggak yang belajar keras banget sampai 8 jam sehari enggak, malah kayak mungkin kalau porsinya antara jalur langit sama belajar itu kalau belajarnya itu sekitar 30 sampai 40%, terus jalur langitnya itu sekitar 60 sampai 70%. Jadi memang lebih dominan jalur langitnya. Kalau belajar paling sering ya setiap harinya nonton dari YouTube, bahas soalnya, terus ikut-ikut tryout karena seminggu sekali. Tapi saya merasa padat banget belajar itu ketika malah H-1 minggu sebelum tes. Karena kebetulan saya juga dapat tesnya di Hmm, akhir periode seleksinya gitu Bu. Saya oke. merasa lebih tenang malah di seminggu terakhir itu karena udah fokus di jalur langitnya jadi kayak pikiran saya, hati saya jadi lebih tenang untuk menyerap materinya gitu. Iya, iya, iya. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi belajarnya itu 30 sampai 40%, prosentase terbesarnya justru di jalur langit ya, Cak ya. Iya, ya, betul. Oke, itu doanya setiap malam itu sambil nangis-nangis atau bagaimana, Cak? Iya, kadang-kadang sambil nangis ya sambil sujud juga. Ya intinya setiap malam saya panjatin doa yang selalu sama. Mungkin Tuhan sampai bosen kali ya denger. Saking doanya. Iya, 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 iya. Oke. Nah, kalau misalnya dari Oca sendiri nih, Cak ya. Selama proses seleksi CPNS sendiri, totally waktu yang dibutuhkan itu berapa bulan, Cak? Dari memasukkan pendaftaran, administrasi, sampai kemudian ada pengumuman OCA diterima, itu butuh waktu berapa lama itu, Cak? Kurang lebih mungkin ada kali Bu 6 bulanan. Soalnya Oh, memang oke. karena sampai yang fix benar-benar lulus itu Bu pasca sanggahnya. Oke. Jadi butuh waktu 6 bulan. Nah, selama Ya, menunggu 6 bulan itu, Cak, gitu ya, selain ibadah, ya kan, tadi belajarnya kan cuma sedikit ya, 30 sampai 40%, sisanya ibadah gitu ya. Apa kegiatan yang dilakukan oleh Ocha untuk menunggu dalam proses menunggu itu? ya paling selain bukan hobi saya juga baca-baca buku sih yang saya suka Bu atau ya nonton-nonton podcast yang sekiranya berhubungan dengan CPNS ini. Jadi ketika saya terjun Hmm. saya kaget gitu. Oke, jadi selain itu Ocha juga dalam proses menunggu, Ocha juga melakukan langkah afirmasi kalau menurut saya ya, gitu ya. Ya. Langkah afirmasi dengan mengetahui atau mempelajari dunia yang diminati, yang proposal yang diajukan ke langit itu bagaimana sih dunianya gitu kan? Sehingga Ocha melakukan seperti itu. Nah, Cak, menarik sekali kita agak mundur lagi gitu ya terkait dengan paparan Ocha sebelumnya gitu ya. Terkait dengan yang namanya proses apa namanya seleksi. Waktu itu ada berapa macam seleksi, Cak? Karena saya pilih Pemda, jadi itu yang pertama itu ada seleksi administrasi, kedua seleksi SKD. SKD itu seleksi kompetensi dasar yang mana terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, sama tes karakteristik pribadi. Terus kalau misal Hmm. lolos SKD, kita lanjut ke SKB. Nah, SKB itu seleksi kompetensi bidang yang mana berkaitan dengan job desk yang dipilih, jabatan yang dipilih gitu.
Kalau Oke, misalnya di kementerian nanti ada seleksi wawancaranya juga gitu. baik. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, Ocha ini backgroundnya adalah Politeknik Ketenagakerjaan di bidang manajemen sumber daya manusia, gitu ya. Ya, Jadi, nah, menarik sekali adalah ketika kita melakukan yang namanya pendaftaran untuk menjadi CPNS, gitu ya. Kalau tidak salah, Ocha juga sempat menceritakan ke saya beberapa bulan yang lalu ya, Cak, gitu ya. ya, Ada strategi khusus yang dilakukan oleh Ocha, gitu ya, strategi lahiria ya gitu ya. Jadi strateginya itu bukan hanya jalur langit gitu ya, kemudian belajar, tetapi ada strategi khusus yang dilakukan oleh Ocha yang meningkatkan peluang untuk Ocha diterima menjadi CPNS. Begitu ya, Cak ya. Nah, betul. boleh dibagi ke teman-teman sekarang malam ini, Cak, gitu ya. Strateginya seperti apa sehingga Ocha pada saat itu memperbesar peluang untuk diterima menjadi CPNS. Silakan, Cak. Iya, jadi sebelum saya pilih formasinya, saya riset dulu, Bu. Saya jadi ada website Bu namanya SSCSN, itu untuk ngecek formasinya. Saya ketik jurusan saya, khusus jurusan saya D3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Itu saya cari. Nah, ternyata ada Bu di Kementerian Ketenagakerjaan ada, tapi dia saingannya dengan banyak sekali jurusan lain. Untuk memperkecil, memperbesar peluang saya supaya bisa masuk, supaya bisa terima, saya cari yang memang khusus jurusan saya aja, Bu. Terus saya Hmm. lagi ternyata ada di Kementerian Perindustrian, itu ditempatkannya di Bali, di Padang, sama di pusat. Kalau pusat berarti kan akan berpeluang pindah ke IKN ya Bu, di Kalimantan. Nah, karena saya Iya. pengennya itu di Pulau Jawa aja, jadi saya cari lagi Bu. Terus nemu ada di Pemprov DKI Jakarta, terus ada di Kementerian Pertanian, tempatnya itu di Magelang penempatannya, terus sama yang terakhir itu ada di Pemprov Jawa Timur. Nah, di Pemprov Jawa Mhm. Timur ini akhirnya saya pilih gitu. Tapi sebenarnya saya nggak langsung pilih Pemprov Jawa Timur. Sebenarnya ada cerita unik, Bu. Oke, gimana Saya ceritanya? kan ikut di Telegram itu Bu, ada grup Telegram yang khusus CPNS itu Bu seleksinya. Jadi di situ dia bagiin file-file formasi instansi-instansi yang buka CPNS. Itu ada banyak sekali formasi. Terus kebetulan bapak saya waktu lagi iseng yang buka file yang saya bagiin. Dikiranya itu Pemprov DKI yang dibuka itu. Terus kan diketik Bu, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Ada jurusan saya, terus kotanya cuma satu di Dinas Mhm. Perumahan Rakyat. Terus pas dilihat, loh ini ternyata Jawa Timur, dikiranya itu DKI Jakarta Bu, karena memang cover awalnya itu sama kalau Pemprov Jakarta. Bu. Iya, Oh, ya, jadi ya, memang ya. mungkin memang Allah udah ngarahinnya ke situ. jadi salah satu list saya dalam memilih yaitu Pemprov Jawa Timur. Terus akhirnya ya Oke. saya berlabuh antara bingung antara Pemprov Jawa Timur sama Kementerian Pertanian Magelang. Karena kalau DKI Jakarta saya nggak berani milih Bu, karena kayaknya saingannya banyak deh, banyak yang minat. Secara ini kan DKI siapa sih yang nggak mau gitu. Mhm, Ternyata memang mhm. benar, ya lumayan dibanding kedua itu. Terus akhirnya saya Mhm. sholat istiqoroh Bu. Selama sholat istiqoroh saya terpikirkannya Pemprov Jawa Timur. Mhm. Terus ya deh, akhirnya saya pilih Pemprov Jawa Timur. Oke, jadi ada strategi khusus ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya asal apply gitu ya, asal memasukkan apa dokumen-dokumen administrasi dalam proses seleksi administrasi. Bukan seperti itu gitu ya. Juga kita harus melakukan riset gitu ya. Di daerah mana, di kementerian mana, di wilayah mana yang peluangnya lebih besar untuk kita diterima menjadi CPNS. Seperti itu ya, Cak? Iya betul. Ya, nah, ini Cak ya, gitu ya. Sekarang ini nih Cak, gitu ya, fenomena Gen Z gitu ya. Cak ini kan termasuk Gen Z ya Cak, gitu ya. Walaupun kalau saya pribadi mengatakan, oh Cak ini Gen Z rasa Gen X sebetulnya. Jadi teman-teman Ocha ini cukup lama saya kerja sama dengan Ocha gitu ya, melalui berbagai macam, ya kan. Nah, itu ini Ocha ini salah satu Gen Z rasa Gen X gitu kan.
Nah, ini Cak, kalau kita bicara masalah Gen Z hari ini, bahkan tadi sore saya juga sempat diskusi dengan beberapa teman Gen Z gitu ya. Nah, Gen Z ini kan sekarang relatively ada stereotip gitu ya. Satu, mudah menyerah gitu ya. Kemudian stereotipnya itu suka ngebandingin dengan pencapaian orang lain gitu kan. Kemudian yang ketiga, stereotipnya itu didrive oleh uang gitu ya. Jadi kalau gajinya nggak tinggi, aduh kayak males deh kerja gitu ya. Karena butuh biaya untuk healing, gitu kan? Butuh biaya untuk ngopi-ngopi, ya kan? Jadi memang berbeda nilai-nilainya. Nah, kalau Ocha dari perspektif Ocha sebagai Gen Z gitu ya, nilai-nilai seperti itu gitu ya. Menurut Ocha bagaimana dan apa yang sebaiknya dimiliki oleh Gen Z supaya Gen Z memperbesar peluang untuk keberhasilan di masa depan, Cak? Silakan, Cak. Ya, mungkin kalau dari saya, tadi poin yang pertama apa Bu sebelum yang Mudah menyerah, Cak. Jadi kalau ya? misal mudah menyerah itu, Cak, saya dapat curhatan banyak dari HR, Cak, gitu ya. Mudah menyerah, dimarahin sama atasan, baper. Ya kan? Dimarahin atasan, diem aja mungkin, nggak protes, nggak ngelawan, gitu. Tiba-tiba resign. Ngerasa pekerjaannya banyak, gitu ya. Beberapa beberapa teman saya di marketplace itu cerita kan kalau suka tanggal sama bulan sama suka ada diskon tuh, gitu ya, Iya. diskon di toko hijau maupun toko orange gitu ya. Nah, itu bisa tuh gitu ya. Kalau udah mendekati diskon udah rame, di hari hanya itu, hari diskon tidak masuk, resign gitu ya. Jadi mudah menyerah, Cak. Gitu ya, mudah menyerah. Kemudian suka suka membandingkan pencapaiannya dengan pencapaian orang lain ini ceritanya. Gitu ya. Aduh, dia apalagi di sini kan era medsos ya, Cak, gitu ya. Kalau nggak ngeksis tuh kayaknya orang berat gitu ya. Ya, kan? Jangankan Gen Z ya, X aja masih banyak kok gitu ya. Saya nggak mengira teman-teman saya loh ya, gitu ya, gitu ya. Jadi yang kedua adalah membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, dan yang ketiga tadi itu adalah mereka yang banyak sekali yang di-drive dengan uang, Cak, gitu ya. Kalau kalau mau effort, mau bekerja, tapi saya dapatnya berapa? Saya dapatnya apa? Kayak gitu loh, Cak. Gitu kan? Nah, dari tiga ini gitu ya, value yang Pak ini banyak sekali ditemui di Gen Z hari ini gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Ocha gitu dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Gen Z gitu ya? Mungkin kalau kalau Gen X yang ngomong kan beda ya gitu ya perspektifnya karena dunianya kan beda ya gitu kan. Kalau dari perspektif Gen Z itu bagaimana dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Gen Z untuk memperbesar peluang keberhasilan di masa depan? Silakan, Cak. Ya kalau dari saya sendiri, saya sharing aja ya Bu. Kalau misalnya mudah menyerah itu, kita sebagai Gen Z lebih baik malah harus agile. Kenapa? Karena dengan pesatnya teknologi ya, kita jangan mau gampang nyerah gitu loh. Maksudnya kita harus punya competitive advantage, kita harus punya kelebihan, kita harus mau mengupgrade diri kita gitu. Kenapa? Supaya nggak ketinggalan sama sama robot gitu, sama manusia lain gitu, supaya kita bisa tetap bertahan di industri yang kita pengen gitu. Kalau misalnya kita mudah menyerah, apa-apa misalnya gampang baper, nggak bisa agile, ya udah, dan that you have nothing to do. Terus kalau misalnya membandingkan diri dengan orang lain ya, ya namanya manusia pasti ada aja sih pikiran-pikiran overthinking kayak misalnya kok si A bisa begini ya, kok dia bisa jalan-jalan kemana aja ya, kayak duitnya banyak lah segala macam. Memang sih rumput tetangga itu selalu lebih hijau ya rasanya, tapi kita juga harus tahu kapasitas kita masing-masing. Nah kalau misalnya kita merasa iri, itu jadikan saja sebagai bahan bakar motivasi kita supaya kita bisa mengupgrade diri kita jadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kita udah lebih baik, ya buat apa kita compare sama diri kita diri orang lain? Lebih baik kita compare sama diri kita di masa lalu, gitu. Karena ada begitu banyak manusia di dunia ini. Kalau kita compare terus diri kita, kayak gak ada habisnya. Waktu kita jadi terbang, ya. Terus yang ketiga, Di drive uang. Oh ya, di drive uang. Kalau misalnya di drive uang ya mungkin sebagian besar Gen Z terlihat materialistis ya Bu ya. Mungkin lebih ke arah
realistis kalau misalnya mereka nggak dapat yang lebih, mereka akan merasa down, jadinya semangatnya turun. Tapi percayalah kalau misalnya kita kerjanya maksudnya kasih yang lebih, pasti atasan kita, tempat kerja kita bakalan apresiasi. Tapi kalaupun mereka nggak apresiasi, percaya pasti ada hikmahnya buat kita. Kita jadi lebih naik value-nya gitu. Kalau misalnya kita terlalu materialistis, apalagi masih di awal tahap karir, aku rasa bakalan kalah sama banyak orang di luar sana yang justru dia apa aja tuh mau dilakuin, nggak pilih-pilih gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi kalau pesan Ocha adalah pertama gitu ya, kalau jadi Gen Z itu harus agile gitu Ya, ya. betul. Karena kalau nggak agile gampang banget digantikan oleh robot atau oleh AI ya Cak ya. Ya, Gitu ya. betul. Kemudian yang kedua, menjadi Gen Z itu juga stop untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu ya. Justru rasa iri itu harusnya menjadi bahan bakar untuk menjadi diri lebih baik. Sehingga akan Betul. terus-menerus membandingkan diri sendiri hari ini dengan masa lalu. Begitu ya, Cak Betul. ya? Terus kemudian yang ketiga itu adalah lakukan yang terbaik. Gitu ya, Cak ya? Lakukan yang terbaik. Kalau misalnya itu akan membuat artinya bagaimana orang lain, bagaimana atasan bisa memberikan kita nilai atau harga yang baik, yang pantas. Kalau kita sendiri juga nggak menunjukkan terbaik kita, gitu ya Cak Ya. ya. Kalau sudah menunjukkan yang terbaik, atasan tentu akan memberikan yang terbaik juga, gitu ya. Dan kalaupun itu tidak terjadi, pasti akan ada hikmah pembelajaran, gitu ya. Kalau yang terakhir itu, kalau saya mengatakan, boleh saya sedikit menambahkan, Cak, gitu ya. Boleh. Yang terakhir itu, at least kita itu menumbuhkan kompetensi, ya kan? Which is kompetensi itu, teman-teman, mau kita bawa sampai mati. Uang itu come and go, ya. Pacar yang punya pacar banyak ini ya, gitu ya. Come and go juga. Tetapi yang namanya kompetensi itu adalah menjadi bekal kehidupan kita. Itu adalah life skill kita. Gitu ya. Saya sedikit menambahkan ya, Cak. Nggak apa-apa ya, Cak? Izin ya. Terima kasih. Oke, nih. Nah, Cak, ada planning nggak, Cak, gitu ya? Kalau dari Ocha sendiri, apakah menjadi CPNS seperti hari ini? Saya lihat di postingan IG-nya Ocha itu ada seremonialnya ya, Cak, gitu ya, di Iya, Gedung UNESA kalau nggak salah ya, gitu iya ya. betul. Saya nggak ikut punya anak, tapi kok ikut bangga ya. Terima kasih, Bu. Oke ya. Oke, saya lihat ada postingannya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah itu sudah menjadi tujuan akhir Ocha sebagai Gen Z gitu ya? Bahwa cita-cita saya adalah menjadi CPNS dan kemudian saya diterima menjadi CPNS atau bagaimana, Cak? Boleh diceritakan nggak? Jujur, saya bukan tipe orang yang gampang puas sama pencapaian yang sementara ini. Maksudnya, saya pasti selalu ada kayak tiap tahun saya pengen mencapai apa, tiap bulan saya pengen berubah menjadi seperti apa. Intinya ada goals-goals yang memang saya sudah planning dari dulu kala gitu Bu. Jadi ketika saya menghadapi masa kini, saya mengimprove skill saya, kompetensi saya. Jadi nanti ketika sudah waktunya saya bisa mencapai goals itu gitu Bu. Jadi ada pencapaian lain yang ingin saya capai juga, misalnya seperti lanjut S1, terus kemudian cari beasiswa buat S2, sampai beasiswa S3, mungkin sampai coba jadi dosen juga. Intinya banyak hal yang ingin saya capai di dunia ini, karena hidup cuma sekali, sangat disayangkan apabila disia-siakan. Iya, 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 iya. Wah. Nih, Cak, kalau saya boleh mengambil kesimpulan nih ya, Cak ya, gitu ya. Tapi satu lagi pertanyaan nih, Cak, sebelum saya menyimpulkan. Ocha punya kebiasaan kecil nggak sih, gitu ya, yang kayaknya kesannya sepele, gitu ya, yang bertahun-tahun sudah dilakukan kesannya sepele, tetapi justru kebiasaan kecil itu bisa menjadi faktor yang memberikan kontribusi terbesar untuk keberhasilan Ocha. Ocha punya kebiasaan kecil apa nih, yang mungkin kayaknya sepele gitu, tapi itu ternyata berkontribusi banget. Kalau saya tipe orang yang apa-apa, misalnya sehari tuh mau ngapain itu saya dulu sih Bu. Biasanya bangun tidur saya catat dulu. Hmm. Jadi supaya nanti saya kadang orangnya suka lupa, jadi ya saya handle-nya itu dengan catat saya sehari ini mau ngapain, tugas apa yang perlu saya lakuin. Setelah selesai
semuanya saya checklist gitu. Jadi nggak ada Ya, yang ya. keluar. Oke ya. Oke, itu kebiasaan kecil adalah mengarrange atau mengelola waktu ya, Cak ya. Time Ya management betul. list to do-nya ada terus tuh setiap hari. Sehingga besok bangun pagi nggak bengong. Terus gue ngapain ya? Gue ngapain ya? Gitu kan? Heeh. Oke, baik, Cak. Baik, ini kita sudah jam 8 lewat 31 menit. Saya coba untuk rangkum ya, Cak ya. Gitu ya. Jadi Sip. teman-teman Gen Z gitu ya, atau siapapun, mungkin ada Gen X atau millennials juga yang ponakannya atau anaknya ingin menjadi CPNS gitu ya. Tips dari Ocha adalah perkuat jalur langit untuk merayu Tuhan gitu ya. Lakukan semua ritual gitu ya. Semua ritual yang bisa dilakukan yang mungkin bukan muslim bisa memperkuat ibadah di gereja dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita membuat atau meng-apply untuk menjadi CPNS, maka juga harus ada strateginya. Nggak asal apply, oh saya maunya pengennya di sini, bukan pengennya gitu ya, bukan pengennya dulu, tetapi menyusun suatu strategi di mana peluang keberhasilannya itu lebih besar. Strategi yang tepat itu akan memperbesar peluang keberhasilan, gitu ya. Kemudian tadi Ocha yang ingin saya garis bawahi, gitu ya, Ca, yang terkait dengan Gen Z, gitu ya. Karena ini kan topiknya adalah Gen Z. Ocha tadi mengatakan, hey teman-teman Gen Z, satu, jadi pribadi yang agile, gitu ya. Jangan pilih-pilih, gitu ya. Karena kalau kita pilih-pilih itu akan sangat mudah digantikan oleh AI. Kemudian yang kedua adalah uh, apa tadi itu ya catatannya? Oh ya, nggak berhenti untuk iri hati, ya berhenti untuk Iya. iri hati, tetapi terus perbaiki diri. Dan yang ketiga adalah do your best, gitu ya. Jadi lakukan yang terbaik, gitu ya. Kalau saya pribadi, saya ingat sekali sedikit menambahkan juga dari versi saya, Cak, gitu ya. Waktu saya masih muda, ada mata kuliah namanya psikologi pendidikan, gitu ya, yang diajar oleh Pak Wisnu Brata, gitu ya. Saya masih ingat sekali beliau memberi salah satu slide di dalam materi kuliah itu mengatakan beliau mengajarkan jangan pernah bekerja untuk mengejar uang, tapi bikinlah dirimu bekerja itu dikejar-kejar oleh uang. Gambarnya seperti itu. Ini selaras juga dengan tadi Ocha mengatakan do your best gitu ya. Gitu ya. Paling tidak kalau tidak mendapatkan hal material, at least kompetensinya juga bisa menaik dan itu menjadi bekal seumur hidup. Seperti itu ya, Cak ya. Baik, Betul, Bu. teman-teman ada pertanyaan silahkan. Dari Gen Z ke Gen Z malam ini silahkan kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saat ini belum muncul pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan, gitu ya, saya sudah mencantumkan akunnya Ocha di dalam flyer saya. Bisa hubungi DM langsung Ocha, gitu ya. Atau mungkin teman-teman ingin mengundang Mbak Ocha untuk menginspirasi yang lain juga silakan, gitu ya. Langsung DM ke Mbak Ocha, gitu. Saya cukup kenal baik sama Mbak Ocha dan saya bisa garansi terkait dengan profesionalitasnya sangat bagus gitu ya, bukan hanya cerdas tetapi punya karakter sebagai seorang profesional yang bagus sekali gitu ya. Kita sudah berapa project dan saya tidak pernah tidak puas kalau kerja sama sama Ocha gitu ya. Padahal saya termasuk picky kalau bekerja kalau memilih partner, tapi Ocha keren gitu ya, makanya saya mengundang menjadi narasumber saya. Itu saja teman-teman dari saya. Teman-teman kalau mau ada usulan terkait dengan topik, Bu Firly mau dong topik ini yang Gen Z banget gitu ya. Sore tadi ada usulan Bu Firly mau dong soal wawancara gitu ya. Menjadi momok sekarang. Oke, nanti Kamis kita bahas ya untuk wawancara atau Senin minggu depan kita bahas untuk wawancara untuk Gen Z gitu ya. Baik, terima kasih banyak Ocha. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Saya akan mengundang Ocha lagi gitu ya untuk terkait dengan topik public speaking. Karena Ocha ini salah satu ahlinya public speaking dan itu sudah proven gitu ya di tingkat nasional. Saya pasti akan undang Ocha menjadi pembicara. Kita tunggu beberapa minggu lagi ya. Terima kasih banyak ya Ocha. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah hadir di IG Live saya malam ini. Sampai ketemu di hari Kamis. Hari Kamis temanya masih sama tentang PNS gitu ya. ASN ya kalau sekarang ya.
tentang dunia ASN gitu ya. Pembicaranya adalah salah seorang trainer dari kementerian, salah satu kementerian yang akan menyampaikan mengenai dunia dunia kementerian atau dunia ASN gitu ya, supaya teman-teman Gen Z punya perspektif yang lebih luas lagi terkait dengan dunia kerja bukan hanya swasta. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi. Hari Kamis kita ketemu lagi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, makasih banyak ya Ocha. Saya izin close Terima kasih ya. Bu.